dan itu buruk. Dan karena itu makin Anies dijegal, makin berkibar. Timing rezim dan yang dimaksud apa rezim? Nah, tuh Bang. Harus jelas nih Bang. Enggak rezim Harus ini jelas Bang. Perlu diluruskan. Harus jelas Bang. Kami tadi nggak mau bahas itu, tapi Bang Panda yang mancing bukan silakan. enggak Boleh kalau dari rezim Bang yang Panda. dimaksud pemerintahan Jokowi mengganggu gitu loh. persepsi. Atau kekuatan Nanti Jokowi. kalau Mardhani Alisera mengatakan bahwa ketika Anies dicekal di mana-mana maka pasti yang disalahkan adalah rezim. Yang menyalahkan rezim itu hanya kalian dan boleh jadi. Kalaupun misalnya Anies merasa tercekal, Anies merasa teraniaya, bagi saya itu playing victim dan pola-pola seperti itu sudah menjadi bagian daripada cara-cara Anda. Dari dulu kan begitu, Anda selalu merasa tersolimi, selalu merasa tidak diberikan ruang dan seterusnya. Bahkan belum apa-apa Anda sudah membangun cerita di mana-mana bahwa ada skenario yang akan mencekal Anies untuk maju menjadi capres. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat Tolang Sembilang yang saya hormati dimanapun juga berada, pagi menjelang siang ini kita akan membahas masalah Anies Baswedan. Jadi ini lagi-lagi Anies Baswedan dengan PKS, di mana salah satu tokohnya adalah Mardhani Alisera. Dalam satu debat atau diskusi di TV One, Mardhani Alisera membeberkan bahwa Anies Baswedan dicekal oleh rezim. Dan saya kira inilah yang pernah disampaikan oleh Pak Jokowi dalam acara di Hanura, bahwa memang segala sesuatu kalau ada yang mengganjal orang-orang atau para politisi di luar sana, terutama capres dan partai politik, itu paling enak memang disalahkan Pak Jokowi. Dan itu terbukti dengan pernyataan yang dilontarkan oleh Mardhani Alisera ini. Nah, coba kita lihat bagaimana videonya. nah, termasuk tadi, kalau menurut saya kisah-kisah cerita di Aceh dan tempat-tempat lain yang quote and unquote penjegalan itu blessing in disguise. Ronaldo tuh pernah bilang, Ronaldo tuh followernya tuh dia bilang salah satu yang buat saya besar itu hater saya. Jadi saya berterima kasih ke haters gitu loh. Jadi kasus-kasus kayak gitu itu quote and unquote menguntungkan Anies dan merugikan rezim. Rezimnya karena dianggap apapun yang quote and unquote penjegalan, nyusahin Anies, maka blamingnya ke rezim. Dan itu buruk. Dan karena itu makin Anies dijegal, makin berkibar. Timing rezim dan yang dimaksud apa rezim? Nah, tuh Bang. Harus jelas nih Bang. Enggak rezim Perlu ini Harus loh. jelas, diluruskan, Bang. perlu diluruskan. Harus jelas Bang. Kami tadi nggak mau bahas itu, tapi Bang Panda yang mancing Bukan silakan. enggak Boleh kalau dari rezim Bang yang Panda. dimaksud pemerintahan Jokowi mengganggu gitu loh. persepsi. Atau kekuatan Nanti Jokowi. kalau ini Pangi bisa ngecek ya. Jadi gini, makin ada usaha penjegalan dan membuat Anies diganggu, maka persepsi publik itu membuat yang buat rezim. Karena oposisi gitu Itulah cara berpikir yang terbalik. Persepsi Bukan- publik. Bukan soal persepsi, risiko-risiko yang diambil itu dia mainin kok. Betul. Dia beli itu permainan. Kalau faktanya Bang Panda bisa jadi ini yang melakukan orang iseng. Bisa jadi yang melakukan orang yang punya personal bisa. matters. Saya- Tapi persepsi publiknya karena Anies itu sementara ini bukan cuma antitesa, ya bendera yang berbeda dengan rezim sekarang. Sehingga segala yang menimpa Anies akan dinisbatkan ke rezim. Saya kasih contoh yang sangat sederhana. Di Tanah Abang, bawa orang di sana nggak suka dengan orang Batak. Gua datang, bahasa Batak lagi, berlaku macam-macam lagi. Terus gua digebukin, rezim menindas saya. Kan enggak. Karena Memang belum waktunya friend kita ini. enggak betul, Mana ini terus bab persepsi publik. lo bukan. Dan ini menguntungkan Anies. Kalau buat saya makin ada penjegalan, Bukan Anies makin berkibar. Bukan gitu. maksud aku menguntungkan tak menguntungkan, tapi jangan mudah kita, ini catatan demokrasi loh. Kita Oh, bilang betul. rezim, kita bilang rezim gitu loh. Rezim itu siapa?
Kan biasa kita yang oposisi, yang berkuasa itu yang sedang melaksanakan. Gua yang mancing gua ditimpukin, gua yang mancing gua ribut, gua mancing ini, terus gua bilang begitu gua ditimpukin, rezim. Ya nggak mendidik dong itu. Itu persepsi publik dan makanya jangan ada upaya penjegalan. Oke. Jangan ada upaya membuat Anies seolah-olah dizalimi. Tadi Pangi sudah bilang di Indonesia itu makin satu figur dizalimi, makin mendapat simpati publik. Nggak ada dizalimi. Ya jangan makanya Ya, gitu. nggak ada. Kesannya berarti ya, kesannya. Iya. Mulus-mulus aja Persepsi gitu loh. publiknya beda Bang. Persepsi publik itu tidak berpikir rumit. Padahal boleh jadi kayak misal, kenapa lapangan di Aceh tidak? Saya yakin di term and conditionnya ada yang tidak dipenuhi. Tapi persepsi publik blockingnya tidak suka. Anies dijegal, ya begitu wajar lah gitu namanya publik gitu loh. Gimana ya? Kecuali kalau dinas di Aceh menjelaskan, ini loh alasan faktualnya Anies tidak boleh. Ini memang tidak ada Tadi kata penjelasannya. gangguannya ada kok, betul kata Bang Willy. Ya Bang Willy lebih detail karena beliau ada di Aceh. Nah, tapi maksud saya, monggo aja mau dilarang Anies mau apa, tapi term and condition. Lagi-lagi ini era demokrasi, ini era di mana everybody is a journalist. Semua akan bisa, semua penjelasan kalau tidak ada rasionalitasnya. Termasuk nyun sewu, Bang Willy tadi, ketika nih otokritik pakai jet, memang betul tidak mengganggu Siapapun. apapun, tetapi buat perasaan publik, lo kok naik jet? Lebih enak kalau saya usul, ya nggak kenapa dari Aceh ke Jakarta, nunggu itu bisa kampanye Waduh. juga ketemu orang dari Jakarta ke Padang. Waduh, kok udah nggak sepaham nih Bang. Bukan, kalau bab ini masing-masing boleh, kita kerangka prinsipnya. Kalau ini kan masing-masing boleh. Kalau Oke, saya kira sudah jelas ya. Mardhani Alisera mengatakan bahwa ketika Anies dicekal di mana-mana, maka pasti yang disalahkan adalah rezim. Yang menyalahkan rezim itu hanya kalian, dan boleh jadi. Kalaupun misalnya Anies merasa tercekal, Anies merasa teraniaya, bagi saya itu playing victim, dan pola-pola seperti itu sudah menjadi bagian daripada cara-cara Anda. Dari dulu kan begitu, Anda selalu merasa tersolimi, selalu merasa tidak diberikan ruang dan seterusnya. Bahkan belum apa-apa Anda sudah membangun cerita di mana-mana bahwa ada skenario yang akan mencekal Anies untuk maju menjadi capres. Akhirnya apa sebentar? Kalau misalnya Anies tidak jadi maju calon presiden, maka kembali yang disalahkan adalah pemerintah, yang disalahkan adalah Presiden Jokowi. Jangankan itu, kerja-kerja KPU yang independen pun kalian salahkan ke Pak Jokowi. Dan sekali lagi, itulah pola pikir dan tabiat kalian terhadap pemerintah. Tetapi yang paling terpenting sebenarnya adalah bahwa kita sadar betul orang-orang yang dihadapi ini adalah orang yang bebal. Dan saya kira barisan NKRI juga paham mereka ini siapa-siapa, apalagi kalau PKS yang bicara. Itu tidak ada memang baiknya pemerintah, apalagi kan dia oposisi. Tentu apapun yang disampaikan oleh pihak oposisi pasti selalu bertolak belakang dengan apa yang menjadi agenda dari presiden kita, apa yang menjadi agenda pemerintah kita. Semua pasti salah di matanya. Nah, salah satunya apa yang disampaikan oleh Mardhani Alisera tadi, yang dibantah habis-habisan oleh Bang Pandana Baban, salah seorang politisi senior dari PDIP. Nah, cara-cara seperti inilah sebenarnya yang saya selalu sampaikan dari dulu, bahwa inilah pola pikir kadrun, yang segala sesuatunya pasti yang disalahkan adalah pemerintah. Jadi kalau toh nanti mungkin bisa jadi ya, kalau ada kadrun yang memelihara sapi atau memelihara kuda atau ayam, dan ayam itu mati, maka yang disalahkan juga Pak Jokowi. Nah, jadi kita siap-siap saja. Kapan misalnya Anies tidak jadi masuk capres ini, pasti yang disalahkan adalah Pak Jokowi, yang disalahkan adalah pemerintah. Apalagi memang mereka sudah memproklamirkan diri sebagai antitesa dari Jokowi, antitesa dari pemerintahan hari ini. Dan yang paling bunglong saya kira adalah Nasdem. Sampai hari ini tetap bercokol menterinya di sana, tetapi dia sudah melawan apa yang menjadi kebijakan pemerintah. Kan mestinya Pilpres ini masih lama, jadi kalaupun misalnya
Surya Paloh mendukung calon lain, ya mestinya jangan sekarang, karena hari ini negara masih dalam, hari ini semua koalisi harusnya berjibaku bagaimana caranya bersama-sama membangun Indonesia ini bisa keluar dari zona resesi ekonomi yang dijadwalkan tahun ini akan terjadi di beberapa negara di dunia, dan bisa saja itu juga masuk ke Indonesia. Nah, saya kira itu yang saya sampaikan kepada semua sahabat-sahabat dimanapun juga berada. Mudah-mudahan video ini ada manfaatnya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati. Salam Nusantara.